sebuah batik karya remaja Desa Banjarsari. Untuk meraih kesuksesan itu memang kita harus kerja keras. Peran remaja desa itu untuk ikut serta dalam membangun dan mengajukan desa itu apa sih Pak? Pernikahan dini ya. Kalau nikah sama dini kalau Tidak apa-apa. Kapanpun tidak apa-apa kalau Iya. kita menikah. Selamat datang di podcast Pick Air Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasi, Kabupaten Probolinggo. Bersama saya Edi Irgadiansyah. Dengan saya Mia Amelia. Ya, inilah episode pertama podcast Pick Air, luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, ini sekaligus kolaborasi ya, bersinergitas dengan Mahasiswa KKN dari UPN Veteran Jawa Timur nih. Sudah berapa hari di sini? Sudah hampir 60 harian sih Mas di sini. Luar biasa Iya. nih ya. Luar biasa. Ini episode yang pertama, jadi sebuah kebanggaan sebenarnya sih untuk remaja Desa Banjarsari, khususnya karena fasilitas yang luar biasa ini ada di Pick Air, dikasih oleh Kepala Desa Banjarsari. Iya, keren banget sih ya. Oh ya Mas, ngomong-ngomong Pick Air itu apa sih Mas? Nah, ini luar biasa pertanyaannya. Jadi Pick Air itu adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja, suatu wadah atau tempat bagi remaja, suatu kegiatan yang dikelola oleh, dari dan untuk remaja. Jadi guna menyampaikan informasi, pelayanan dan konseling bagi remaja tentang PKBR. Nah, tahu PKBR? Nah, apa itu Mas PKBR? PKBR itu perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Oh. Jadi remaja itu sudah merencanakan 5 tahun ke depan mau seperti apa, biar di Pick Air tahu gitu loh. Dan tidak hanya itu, bisa juga tentang kenakalan remaja, menghindari kenakalan remaja, tentang pernikahan dini. Kalau menikah sama dini gak apa-apa. Terus tentang menghindari nafsa, minuman dan lain sebagainya, itulah ya. Nah, dan tidak hanya itu, di Pick Air itu juga menyediakan, memfasilitasi tentang ekonomi kreatif, minat bakat bagi para remaja Desa Banjarsari. Nih saya kasih contohnya nih. Sebuah batik karya remaja Desa Banjarsari yang memang hasilnya ini dikelola oleh remaja Desa Banjarsari. Ini luar biasa nih batiknya. Contohnya kayak khas gini. Banjarsari nih. Nah, ya ini oleh Pick Air ini yang membuat. Jadi bisa menambah ilmu tentang keorganisasian, tentang tentang kreativitas di Pick Air ini. Monggo, ayo warga atau remaja Desa Banjarsari khususnya, mari bergabung bersama kita gitu loh. Emang dari Pick Air sendiri itu identik dengan warna biru gitu ya Mas? Iya, karena sesuai dengan payungnya kita kan, kita sebenarnya ada di bawah naungan BKKBN. Sesuai di sana kan biru kan gitu ya. Jadi remaja Banjarsari ini juga mempunyai filosofi. Kenapa APK? Sudah tahu APK itu apa? Nah, itu apa ya Mas kira-kira? APK itu aktif, produktif, inovatif, kreatif, dan efektif. Jadi singkatan ya. Iya, singkatan. Singkatan APK. itu ya gabungan supaya remaja Banjarsari itu bisa aktif, kreatif untuk bisa menjadi remaja yang hebat di Desa Banjarsari. Keren banget sih ya, keren banget. Oh ya Mas, dengan fasilitas yang luar biasa seperti ini ya, akan nggak sih kayak remaja itu bakal makin tertarik dengan dunia Pick Air ini? Waduh, ini seharusnya yang bisa menjawab bukan saya. Yang bisa menjawab sebenarnya ini Kepala Desa Banjarsari yang akan mengulas tentang pertanyaan tadi. Bagaimana kalau kita undang langsung aja? Iya, boleh sih, boleh. Kita telepon dulu bagaimana? Iya, bisa. Kita telepon dulu ya. Iya. Kita telepon dulu ya. Halo Bapak, ada di mana? Oh, sudah di depan. Oke ya. Pak Kadesnya ada di depan. Iya, mari Kita panggil bersama aja ya. Oke.
Oh ya, saya ada beberapa pertanyaan nih buat Bapak Kepala Desa dan Bapak Sekretaris Desa. Jadi menurut Bapak sendiri, peran remaja desa itu untuk ikut serta dalam membangun dan mengajukan desa itu apa sih Pak? Kayak perannya remaja itu menurut Bapak tinggi apa? Oke, gini, untuk peran remaja sendiri di Desa Banjarsari ini, karena sementara masalah Karang Taruna masih belum aktif, artinya, nah makanya kami sebagai Balai Desa ada inisiatif untuk membuka poskes, maksudnya kegiatan di Kampung Kafe dalam hal ini terkait keremajaan kan gitu, istilahnya pekerjaan atau apa namanya ya, kalau dibilang kreatif, remaja-remaja yang kreatif istilahnya itu untuk dikumpulkan di poskes ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi satu pengangguran, kegiatan pemuda yang harusnya tuh cuma hura-hura, artinya ada manfaatnya kan gitu. Ada kegiatan gitu. Asalkan kegiatan yang memang kegiatan yang positif kan gitu. Kalau menurut Bapak Sekdes sendiri bagaimana ya perannya remaja membangun ikut andil dalam pembangunan di Desa Banjarsari? Ya untuk sementara ini ya remaja yang ada di Banjarsari ya, karena di desa sendiri sudah ada posyandu remaja, kita arahkan ke sana. Kita sebagai pemerintah desa ya kadang-kadang kita ke lapangan, ada cangkruan misalnya ada remaja yang kumpul-kumpul, kita datangi dan kita beri arahan bahwa desa itu ada posyandu remaja. Di situ di posyandu remaja kita banyak artinya nanti remaja itu dapat pemahaman dari orang-orang yang sudah kompeten desa itu. Jadi dengan banyaknya organisasi di desa seperti Kampung KB, BKR, Ya betul. KBR dan Karang Taruna Ya. dan PR juga sendiri bisa memberikan fasilitas lebih Pak ya. Nah iya, itu utamanya itu sudah sarana-sarana yang ada di desa itu kita fungsikan. Luar biasa. Biasa banget sih. Dengan Ya. sebuah dukungan penuh oleh Bapak Kepala Desa terhadap remaja akan memberikan dampak yang positif, mudah-mudahan lah ya. Ya amin. Amin. Mudah-mudahan Desa Banjarsari ke depannya lebih maju Lebih dengan maju. adanya Pak Kepala Desa yang baru ini. Amin. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Pak ya, menurut Bapak sendiri ada nggak sih Pak masalah yang timbul di desa semenjak Bapak menjabat? Kalau misal ada itu solusinya itu gimana ya Pak ya? Oh gitu. Semua pemerintahan desa, artinya karena yang menaungi semua rakyat di desanya gitu. Ya ada aja masalah di desa. Cuman kalau masalah itu masih tingkat kecil, artinya bisa dimusyawarahkan secara keluargaan, maka desa itu menghimbau dimusyawarahkan di desa atau diselesaikan di desa. Tapi kalau masalah-masalah tentang kriminal yang lainnya, artinya yang masalah-masalah yang agak rumit lah itu nanti kita arahkan ke polsek langsung kan kita. Tapi dengan arahan kepala desa gitu. Artinya apa ya? Misalkan tidak terlalu parah dan masih bisa mediasi, kita bisa ngobrol dengan kekeluargaan. Ya betul. Jadi kecuali bukan kasus yang besar, Yang lah, besar, yang kriminal. kriminal. Ya. Karena kalau kriminal itu bukan ranahnya desa lagi, itu makan ranahnya kepolisian kan gitu. Dan juga programnya Bapak Kepala Desa sendiri setiap malam mengundang, Ya. setiap malam ke perdusun di balai betul desa. itu. Itu juga salah satu yang mengamankan Desa Ya. Banjarsari dan menghindari kenakalan-kenakalan remaja Pak ya. Ya. Betul. Kalau dari Bapak Sekdesnya itu bagaimana pendapatnya? Ya Seperti itu. betul katanya Bapak Kepala Desa tadi ya. Setiap permasalahan yang ada di desa itu ya minimalisir apa ya agar permasalahan itu tidak mencuat atau tidak makin besar itu loh. Nah, semua pihak kita undang desa dalam artian ya kita memberi arahan-arahan gimana cari solusi terbaik. Kalau memang hal-hal yang seperti itu artinya ada kontradiksi antara ya remaja dengan remaja yang lain atau masyarakat apapun ya, kita sebisa mungkin ya memberikan solusi agar permasalahan itu selesai desa dengan kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan begitu.
Misalkan nih Pak, contohnya ada masalah gitu Pak, kita mengawalinya larinya ke siapa dulu, atau langsung kepala desa, atau melalui RT, atau ke kepala dusunnya, atau gimana ya? Ini untuk informasi kepada masyarakat Banjarsari, misalkan terjadi sebuah masalah gitu di lingkungan desa Banjarsari. Gini Mas, itu kalau di desa semestinya memang secara aturan di desa, kalau memang di lingkungan, artinya di lingkungan RT, itu harus ke RT dulu. Kalau RT-nya sudah mampu untuk menyelesaikan itu, tidak asal ke desa, Ya, kan tidak, gitu. tidak perlu Tapi naikkan desa. kalau RT-nya itu tidak bisa, nanti kita musyawarah di balai desa atau laporan ke balai desa. Kalau di RT itu sudah mampu untuk mengamankan, sudah ya. Artinya kita permasalahan selesai di selesai RT di itu RT, sendiri sudah, sudah gitu. cukup artinya. Cukup. Nah, ini untuk informasi bagi masyarakat desa Banjarsari, jika terjadi masalah bisa diselesaikan, kalau bisa diselesaikan di lingkup RT, cukup di lingkup Cukup, RT ya. atau kasun gitu ya. Oke. Kalau sampai ke tingkat desa, larinya bersama nanti dengan kepala desa dan perangkat desa yang lain gitu ya. Betul. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih Pak. Oke. Menurut Bapak nih, cara pemerintahan desa untuk mengajak remaja supaya lebih termotivasi nih Pak dalam kegiatan organisasi dalam desa itu gimana ya Pak caranya? Gini, di desa ini kan sebenarnya banyak organisasi. Cuman yang jalan itu di desa ini kadang-kadang ya cuman pertamanya aja gitu loh. Seperti olahraga sepak bola, seperti kegiatan organisasi Karang Taruna. Kok ke belakangnya agak mimble gitu loh, kok tak giat lagi gitu. Tapi saya mohon dan saya punya harapan dalam kegiatan Puskes, artinya di Kampung Gapi ini, kegiatan pemuda sangat membawa manfaat bagi desa. Utamanya nanti saya harapkan bisa nanti bisa mendongkrak perekonomian masyarakat desa Banjarsari itu sendiri gitu. Karena dari PIK itu sendiri Pak, ini keluh kesahnya Oke. saya sebagai Iya. ketua Pak ya. Oke. Mau mengajak remaja desa itu kayaknya susahnya luar biasa. Jadi kalau memang dibantu oleh perangkat, itu akan lebih mempermudah kami juga mengajak dan mengajarkan bagaimana untuk berorganisasi kan gitu Pak ya. Iya. Perlu juga bantuannya dari Bapak Kepala Desa, dari Bapak Sekdes gitu Pak. Memang betul Mas ya. Memang selama ini ya saya pelajari utamanya ini ya anak-anak remaja ya yang belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran, ya boleh dikatakan seperti itu ya. Memang faktor utama ini pemudanya sendiri tidak punya penghasilan di situ. Sehingga kalau ada kegiatan apapun atau perkumpulan apapun, ya memang awalnya saja yang giat. Nah, tapi setelah itu terbentur ekonomi, yang kurang, itu akhirnya ya lebih mementingkan yang cari ekonominya. Iya. Lain halnya dengan memang remaja itu sudah punya penghasilan sendiri. Bagaimana caranya pemerintah desa nanti berusaha mengupayakan, karena di desa juga ada artinya ya sudah di PKS sendiri sudah ada pelatihan batik. Barangkali bisa nanti ya kita mengajak remaja-remaja itu ya bergabung dengan di grup-grup seperti itu ya, agar di salah satu kelompok di desa Banjarsari bisa mendapatkan penghasilan. Karena utamanya di situ. Iya. Mindsetnya di situ dah, di masalah penghasilan. Kalau mau ikut ini, saya dapat penghasilan apa? Iya. Nah, saya dapat dikasih berapa? Lah itu utamanya di situ. Itu yang menjadi kendala selama ini. Jadi yang perlu diubah itu ternyata mindsetnya. Iya. Jadi yang didahulukan tuh sebenarnya bukan Iya, di uangnya ya, atau bukan di mindsetnya. tapi ilmunya nanti prosesnya Pak ya. Karena tidak serta-merta langsung dapat penghasilan. Iya. Tapi kalau mereka sadar dengan adanya dapat ilmu dari yang beliau-beliau misalnya yang sudah ada yang kompeten desa, sehingga dengan ilmunya bisa mengembangkan ilmu itu sendiri sehingga menghasilkan uang tadi. Nah, itu salah satu pesan dari Pak Sekretaris Desa, bahwasanya ayo bergabung ke organisasi desa untuk mendapatkan ilmu dan juga pendapat penghasilannya gitu Pak ya. Pertanyaan selanjutnya nih ya Pak, menurut pandangan Bapak nih mengenai remaja yang berkualitas itu yang seperti apa sih Pak? Menurut pandangan kami, remaja yang berkualitas itu adalah remaja yang bisa mendongkrak teman-temannya, mengeluarkan ilmunya, pengalamannya dalam hal yang masalah positif. Artinya
juga di dalam masalah positif ini juga bisa ada penghasilannya gitu, mengajak teman-teman untuk bermotivasi dalam satu kegiatan yang positif. Bisa-bisa nanti kegiatan itu bisa menghasilkan keuangan, mengurangi perekonomian di masyarakat itu sendiri. Nah, artinya remaja itu memang punya ilmu dikembangkan dengan teman-temannya Sharing untuk gitu ya. untuk mendongkrak teman-teman yang masih belum punya kegiatan. Itu yang mungkin itu pemuda yang bisa membantu kegiatan di desa itu yang berkualitas, Berkualitas. dengan mengangkat mendongkrak perekonomian di desa itu sendiri gitu. Saya rasa kalau di desa Banjarsari semua remaja berkualitas ya Pak. Cuma Oke. mereka enggan untuk ikut Nah, nimbrung di desa. Itu. kadang-kadang begini, untuk mengawali hal-hal seperti itu ada rasa minder. Iya. Nah, karena tidak terbiasa. Nah, memang itu butuh apa ya, masukan-masukan dari seperti perangkat desa. Ya kita pokoknya setiap aparatur pemerintah desa yang selalu di lapangan itu seharusnya jadi ujung tombak. Kita selalu sharing dengan masyarakat sehingga info-info yang ada itu kita tersampaikan ke bawah begitu. Apalagi untuk penyampaian informasinya sekarang sudah luar biasa Pak ya. ya. Ada perkembangan zaman teknologi yang luar biasa, jadi mudah. Tapi ya itu masih yang jadi masalahnya, remaja itu yang berkualitas tentunya banyak di Banjar. Cuma Iya. kenapa kok tidak mau kan gitu? Nah, Kenapa? di Nah, situ. itu. Padahal sebenarnya pemerintah desa itu mau saja memfasilitasi agar kegiatannya positif kan gitu Pak ya. Betul. Oh, gitu ya. Menurut pendapat Bapak nih mengenai peribahasa gapailah cita-cita setinggi langit. Nah, apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada remaja-remaja di Banjarsari, Pak? Gini, remaja itu kan penerus bangsa kan gitu lah. Artinya cita-cita remaja itu harus tinggi langit. Kenapa? Karena masa bakti, artinya perjalanan remaja itu masih jauh gitulah, kedepannya masih lama kan gitu. Artinya untuk meraih kesuksesan itu memang kita harus kerja keras. Artinya para remaja harus kerja keras untuk mendapatkan atau mempunyai kegiatan yang positif. Artinya kegiatan yang bisa menghasilkan dalam rumah tangga, penghasilan rumah tangga sendiri, dan juga bisa menghasilkan kepada masyarakat. Nah, makanya cita-cita itu harus tinggi langit kan gitu. Karena masa bakti atau perjalanan remaja itu masih panjang ke depannya gitu. Kalau menurut Pak Sekdes sendiri gimana tanggapannya mengenai hal itu? Saya kira ya sama saja begini. Betul katanya Pak Tinggi itu ya. Remaja itu prosesnya masih panjang. Dengan cita-cita yang tinggi, dia bermotivasi, dirinya sendiri sudah termotivasi. Gitu loh. Dengan keinginan yang besar dan jiwanya yang masih muda, segala apa yang dimiliki termasuk tenaganya, pikirannya masih fresh. Sehingga dia akan bisa bekerja cepat dibanding dengan yang sudah lanjut atau masih anak-anak pemikirannya masih kurang gitu lah. Di situ remaja mempunyai faktor lebihnya di situ. Itu harus ya cita-cita. Iya. Kita itu harus Iya. tinggi langit itu memang Harus ya. harus. Hmm. Karena untuk masa depan dia sendiri kan gitu. Juga untuk kebaikan Dan kebaikan Iya. bersama. desa Iya. Banjarsari gitu Iya. Pak ya. Jadi perlunya remaja desa Banjarsari untuk cita-cita tinggi dan berpendidikan tinggi gitu Pak ya. Betul. Tidak hanya SD atau SMP selesai Iya. nikah, nah itu Pak. Apalagi Iya. pernikahan dini kan gitu. Dari pernikahan dini ya. Kalau nikah sama dini nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kapanpun tidak apa-apa kalau Iya, udah menikah sama dini. Ya, masalahnya dininya nggak mau. Permasalahan pernikahan dininya itu yang masalah. Iya, masalah dininya juga mau. Betul. Tapi disahkan tidak apa-apa. Iya, boleh. Ini penutup Pak ya. Ya. Mungkin untuk kebaikan bersama nih Pak buat Oke. remaja Banjarsari. Mungkin ada nasihat untuk remaja di Banjarsari Pak. Harapan dari Bapak-bapak sendiri untuk remaja-remaja Oke. Pak. Untuk para remaja Banjarsari, monggo kalian semua itu harus berbuat yang positif gitulah. Jangan berbuat yang foya-foya, artinya jangan mabuk-mabukan. Apalagi sekarang sudah zamannya zaman apa ya, yang kurang begitu baik.
Artinya para pemuda harus bisa memilih mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Karena apa? Kalau kita nanti para remaja salah memilih teman, artinya teman yang membuat kebaikan dan teman yang membuat keburukan. Dalam arti keburukan sekarang ini kan zamannya pil koplo, ekstasi, sembarang terus narkoba. Nah, kalau nanti teman-teman remaja salah milih teman, makanya masa depan remaja itu akan suram kan gitulah. Sedangkan saya sebagai kepala desa menghimbau pada para remaja agar jangan salah pilih pergaulan. Mari kita semua berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, dan apalagi kita di desa sudah menyediakan poskes seperti ini, artinya memberi peluang pada remaja untuk bisa berbuat seperti kerja itu youtuber itu kan positif. Iya. Nanti kenapa? Nanti kalau sudah lama-lama terkenal artinya itu ada penghasilannya juga. Nah, artinya remaja kalau sudah terkenal masalah youtuber ada pendapatan itu sudah ditimbang dengan yang kuli bangunan itu malah lebih baik yang penghasilan yang ini. Harapan kami para remaja sukses dalam adanya poskes ini, bisa mengangkat para remaja Banjarsari menjadi berbuat yang positif ke depannya gitu. Kalau dari Pak Sekdes rencananya, Kalau dari Remaja saya desa. sendiri mohon kepada remaja yang ada di Banjarsari ya, jangan berdiam diri di rumah. Selalu cari info ke teman-teman atau ke desa. Pokoknya setiap ada kegiatan yang positif seperti kata Pak Tinggi tadi, kita datangi, kita cari info seluas-luasnya agar kita mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu itu kita bisa berbuat, dengan ilmunya kita bisa berbuat tentang kebaikan, sehingga untuk pribadinya sendiri baik dan lebih-lebih bisa untuk masyarakat luas gitu. Bahkan nanti kalau remaja sudah ikut kebaikan, artinya ikut bermotivasi dalam lingkup di desa, kegiatan yang positif, mudah-mudahan nanti desa Banjarsari akan lebih makmur, maju ke depannya Amin. gitu. Nah, kebetulan ini kan sedang kolaborasi Pak dengan Nggih. KKN IPN. Kira-kira ada enggak pertanyaan dari teman-teman KKN kepada Kepala Desa atau Pak Sekdes mengenai pemerintah desa? Yo. Bebas ya ini ya. Iya, Monggo, Pak. Rina. Oke. Mungkin kalau dari saya terkait ini sih lebih ke desanya ya Pak Nggih. sama Pak Cari. Kalau dari pandangan Pak Tinggi maupun Pak Cari ini menggambarkan desa Banjarsari itu desa seperti apa? Mungkin ada yang menjadi Icon gitu ya? Ya, icon atau ciri khas dibanding desa-desa lain khususnya di desa. Kalau ciri khas desa Banjarsari mulai dulu itu ciri khas yang santun. Artinya kenapa? Kok dibilang desa santri kan gitulah. Karena memang di desa Banjarsari itu sendiri banyak pondok pesantren itu. Dan masyarakatnya pun juga di Banjarsari itu mayoritas untuk baca Al-Qur'an itu tahu semua gitulah. Dibanding dengan desa-desa yang lain tuh lebih maju di Banjarsari tentang keagamaan. Makanya Banjarsari terkenal desa pesantren seperti dulu. Untuk ikon-ikon yang lain di Banjarsari itu dulu banyak para petani yang tanam-tanam anggur itu dulu. Makanya dulu Banjarsari itu jadi terkenal dengan anggurnya dulu. Bahkan bukan Probolinggo. Artinya nama Probolinggo kota Probolinggo terkenal dengan anggurnya itu tepatnya di Banjarsari dulu. Dulu ini petani banyak yang tanam, tapi sekarang ya sudah mengurang gitu loh. Ikonnya dulu begitu. Banjarsari mana? Yang banyak anggurnya itu. Gitu kalau dulu. Tuh. Makanya Probolinggo itu terkenal dengan Bayu Angga itu. Bayu itu kan air ya. Angin ya, Bayu itu angin ya. Anggur-anggur dan mangga kan gitu. Ya semuanya ada di Banjarsari gitu loh. Nah, mungkin bisa nanti kedepannya dikembangkan lagi sehingga petani itu bisa menanam anggur lagi Pak ya. Iya. Dulu hampir setiap rumah itu di Ada depannya ada pohon mangga sama anggur. Walaupun masih sedikit tuh. Hampir semua itu. Di depan rumah ada. Nggak ada
Kelengkeng udah ada Pak ya. Oh, Ini udah. kelengkeng baru-baru aja ini udah, ya, baru aja. Karena di Banjarsari sendiri kan ada KP kebun percobaan itu kan. Iya. Dulu memang awalnya khusus untuk anggur, Anggur. tapi sekarang sudah melebar sayapnya. Melambar Ini ke ada buah-buah yang lain gitu. Ya untuk saat ini cukup Pak ya. Terima kasih untuk Terima waktunya kasih, Pak. sudah Oke, Ya, sama-sama. menyempatkan hadir Oke. di podcast Quick Air ini. Nanti kedepannya mungkin bisa ngobrol bincang-bincang lagi dengan kami dengan Oke, siap. pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dari dari penonton mungkin ya, nanti bisa mau mengajukan pertanyaan apa kepada kepala desa atau Pak Sekdes, bisa langsung di komen ya di Di komen, di, Iya. di YouTube channel YouTube Misalnya juga ada masukan-masukan dari Ya, saran, masyarakat, Saran-saran yang positif untuk desa. Ke desa, monggo dipersilakan. bisa langsung ke YouTube-nya PIKR @PIKR-APK Desa Banjarsari atau Instagram-nya PIKR-APK Desa Banjarsari. Nah, gitu ya. Ya, pemerintah Desa Banjarsari siap menerima masukan dan terbuka Iya. untuk siapapun. Luar biasa. Tangan dong. Dan dari kami PIKR Desa Banjarsari bersama saya Edir Jadiansyah. Bersama saya Mia Amelia. Dan sampai jumpa.